Raja Tentara Bayaran. Bab 207. Sebagai seorang ayah, Dong He tentu saja senang putrinya bisa memiliki hati seperti itu, namun bahagia di dalam hatinya bukan berarti nafsu makannya bahagia. Dong He sedih karena hari ini dia harus makan makanan yang mengejutkan, itu lagi. Yah. Kamu pergi dan beritahu Xiao Yuan bahwa ada tamu di sini hari ini, dan minta dia berhenti bekerja dan keluar untuk berbicara. Setelah memikirkannya, Dong He melirik Shen Lian, dan kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk memanggil putrinya. Itu akan baik-baik saja di waktu normal. Hari ini, Shen Lian datang jauh-jauh, tetapi akhirnya memakan makanan putrinya untuk pertama kali makan. Sesuatu, itu tidak masuk akal. Tidak perlu teriak, sudah selesai. Tepat ketika muridnya hendak memanggil seseorang, terdengar suara seperti bel perak, yang jelas-jelas adalah putri Dr. Dong, Xiao Yuan. Mendengar putrinya sudah menyiapkan makanan, apoteker Dong diam-diam menelan ludahnya dan diam-diam menyesali kenapa dia berjalan begitu lambat tadi. Segera setelah itu, sesosok tubuh cantik membawa angin harum melayang ke ruang tamu. Gadis itu sedang memegang sepiring-piring di tangannya, dengan senyuman di wajahnya. Ayah, lihat, telur tomatku sudah meningkat pesat. Begitu Xiao Yuan masuk, dia mengangkat piring di tangannya seolah menawarkan harta karun. Hanya pertanyaannya yang membuat Shen Lian di samping tampak terkejut. Telur orak-arik dengan tomat adalah hidangan rumahan yang relatif umum. Seperti yang kita semua tahu, tomat berwarna merah, dan telur orak-arik secara alami berwarna kuning, tetapi hidangan Xiao Yuan sangat gelap, tanpa sedikit pun tomat. Ya, kemajuan telah dicapai. Dong He berkata dengan keringat dingin di kepalanya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Shen Lian dari Sekte Tai Chi. Tolong panggil aku kakak senior. Ini putriku, Dong Yuan. Setelah memuji putrinya tanpa hati nurani, Dong He mengganti topik pembicaraan dan memperkenalkannya kepada tamu yang dibawanya hari ini. Dong He adalah generasi yang sama dengan Master Yuan Hui dan merupakan tetua Shen Lian. Putrinya Dong Yuan tidak memiliki masalah menyebut Shen Lian sebagai kakak tertua. Oh, halo, kakak senior. Mendengar kata-kata ayahnya, Dong Yuan menoleh dan menatap Shen Lian. Dia tersenyum ceria dan kemudian memanggilnya, kakak senior, dengan sangat patuh. Ketika gadis kecil itu tersenyum, kedua matanya yang cerdas melengkung menjadi sepasang bulan sabit, yang sangat lucu. Shen Lian merasa lebih baik ketika dia melihatnya, dan dia menjawabnya dengan gembira. Gadis kecil yang ceria dan cantik memberikan kesan yang begitu indah sehingga bahkan karakter Shen Lian tidak bisa tidak tertular olehnya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa dia memiliki hal aneh yang bahkan penyakit bayi kaumen tidak dapat disembuhkan. Saudaramu Shen Lian datang ke sini khusus untuk mengobati penyakitmu. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu akan segera sembuh. Kemudian Dong He dan Dong Yuan berbicara tentang tujuan Shen Lian, dan Dong Yuan sangat terkejut. Sembuh. Lalu tidak bisakah aku turun gunung untuk pergi ke sekolah, jalan-jalan dan bersenang-senang seperti orang lain? Dong Yuan melompat-lompat dengan penuh semangat. Saat dia berbicara, dia meraih tangan Shen Lian dan terus berterima kasih padanya. Saudara Shen Lian, kamu tidak tahu. Sangat tidak nyaman bagi saya untuk mengidap penyakit ini. Kadang-kadang ketika saya mendapat serangan, rasa sakitnya sangat menyiksa. Yang paling penting adalah saya tidak bisa meninggalkan rumah. Saya iri pada orang-orang itu. Magang yang bisa keluar setiap hari. Pertama kali saya melihat mereka nongkrong, saya sangat ingin pergi bersama mereka. Gadis kecil itu terus berbicara, yang membuat Shen Lian merasa tertekan untuk sementara waktu. Seorang gadis yang telah tersiksa oleh penyakit sejak dia masih kecil masih bisa menjadi begitu kuat dan optimis banyak sakit hati. Kamu tidak perlu iri lagi. Setelah mengatakan ini dengan mata penuh kasih sayang, Shen Lian menatap Dong He. Apoteker Dong, saya ingin merawat Xiao Yuan secepat mungkin. Jika Shen Lian setuju untuk datang membantu sebelumnya karena ramuan dan wajah Tuan Yuan Hui, sekarang itu telah menjadi sesuatu yang juga ingin diselesaikan oleh Shen Lian. Justru karena dia telah melihat begitu banyak kekejaman dan darah di dunia, Shen Lian menghargai keindahan langkah itu. Meskipun ini baru pertama kalinya dia bertemu gadis kecil Dong Yuan, Shen Lian sudah jatuh cinta padanya sejak saat itu lubuk hatinya. Mendengarkan perkataan putrinya, mata Dong He berkaca-kaca. Sebagai apoteker dan dokter terbaik di dunia seni bela diri, Dong He hanya bisa melihat putrinya menderita selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang reputasi kekaguman begitu pucat dan tak berdaya di depan putrinya yang selalu berjuang.
Kemunculan Shen Lian saat ini jelas bisa berarti penting bagi Dong He. Jangan terburu-buru, ayo makan dulu. Kalian baru saja sampai di jalan dan pasti lelah. Aku tidak terburu-buru. Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Dong Yuan membujuknya dengan sangat bijaksana, yang membuat Dong He merasa sedih lagi. Akhirnya, atas desakan Dong Yuan, kelompok itu duduk dan mencicipi keahlian Dong Yuan. Melihat hidangan yang dibuat oleh Dong Yuan, meskipun wajah Shen Lian tetap tenang, jantungnya terus berdetak kencang. Dia sangat ragu apakah makanan berwarna-warni dan aneh itu bisa dimakan. Ini, dan ini semua dibuat olehku. Ini salahku kalau tanganku terlalu lambat. Aku hanya membuat 3 hidangan. Ibu Wang membuat sisanya. Ayah, bisakah kamu mencoba dan melihat apakah kamu sudah membuat kemajuan? Kakak Shen, kamu harus mencobanya juga. Melihat meja makanan, Dong Yuan menunjuk ke 3 hidangan paling luar biasa, dan berkata, Oke, enak. Dong He menarik napas dalam-dalam tanpa suara, lalu mengulurkan sumpitnya dan menggigit telur orak-arik tomat hitam itu dengan cepat. Lalu dia terus memujinya, yang membuat Shen Lian tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Saudara Shen, sama-sama, datang dan cobalah juga. Saat Shen Lian dalam keadaan linglung, Dong Yuan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Shen Lian dan mengambil inisiatif untuk mengambil beberapa sayuran untuk Shen Lian. Terlihat tercengang melihat telur orak-arik tomat hitam yang dimasukkan Dong Yuan ke dalam mangkuknya, Shen Lian diam-diam mengeluh di dalam hatinya, bukankah ini memalukan? Dengan karakter Shen Lian, jika itu orang lain, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, menghadapi Dong Yuan, seorang adik perempuan yang meskipun mereka baru saja bertemu, tapi dia menyukainya dari lubuk hatinya, Shen Lian benar-benar tidak bisa menolak antusiasmenya. Sambil mengertakkan gigi, Shen Lian menggerakkan sumpitnya. Saya ingat ketika saya berkelahi di luar, saya punya resep yang sama bagusnya dengan resep Tuan Bei. Apa maksudnya makan makanan seperti ini? Dengan sumpit di mulutnya, Shen Lian menemukan bahwa dia dikalahkan. Rasa di mulutnya benar-benar tak terlupakan. Rasanya asin dan pahit, dan ada rasa yang tak terlukiskan saat ini pertanyaan dalam pikiranku. Bagaimana Dong He masih memujinya setelah memakannya? Bukankah hati nuranimu akan sakit jika kamu melakukan ini? Bab 208. Setelah menyelesaikan makan dengan susah payah, Dong He membawa Shen Lian ke ruang alkimia, yang awalnya berpikir bahwa dia perlu menggunakan Qigong untuk menyembuhkan luka-lukanya, tampak penasaran saat ini secara alami bukan Qigong. Itu sangat sederhana, berpikir bahwa dia masih bisa berpartisipasi dalam proses pemurnian alkimia, Shen Lian agak bersemangat. Karena kondisi fisiknya, Xiao Yuan terlahir dengan vitalitas yang tidak mencukupi, jadi dia harus bergantung pada obat-obatan untuk menjaga vitalitasnya. Sebelumnya, penyakitnya bisa dikatakan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah cacat pada gennya, bukan masalah yang bisa disembuhkan. Ketika mereka tiba di ruang alkimia, Dong He menjelaskan kepada Shen Lian penyebab penyakit Xiao Yuan. Shen Lian diam-diam tidak bisa berkata-kata. Xiao Yuan ini tidak terlihat sama sekali. Dia begitu lincah dan penuh energi sehingga dia terlihat sangat sehat. Aneh kan, kenapa Xiao Yuan terlihat sehat sekali? Faktanya, alasan kenapa dia terlihat seperti yang kamu lihat adalah karena dia meminum pil bernama Good Fortune Pill, yang merupakan obat suci untuk penyembuhan. Prinsipnya adalah mengekstrak nafas kehidupan dari obat untuk membuat pil. Ketika Xiao Yuan masih kecil, penyakitnya tidak separah sekarang. Dalam 3 tahun pertama, dia bisa meminum 1 pil keberuntungan untuk menjaga kondisinya. Pil hanya bisa bertahan 1 bulan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya bergantung pada obat-obatan dan batu, dan dia terus-menerus memperpanjang hidupnya secara paksa, dan konsumsinya secara alami semakin besar. Oh, ada yang bisa saya bantu. Shen Lian mendengarkan dengan sangat hati-hati, berpikir bahwa Xiao Yuan tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kemalangan. Untungnya, dia lahir di Bai Kaomen, di mana obat-obatan telah disempurnakan selama beberapa generasi dahulu kala. Adapun sialnya, tentu saja ia terkena penyakit ini tanpa alasan. Menurut Dong He, Xiao Yuan terlahir dengan penyakit ini dan bukan disebabkan oleh faktor manusia. Pertama, aku butuh darahmu. Kata-kata mengejutkan Dong He membuat Shen Lian lengah. Darah milikku. Shen Lian sekarang mengerti mengapa apoteker Dong tidak meminta Xiao Yuan untuk ikut bersamanya. Ya, aku tidak butuh banyak, sedikit saja sudah cukup. Ekspresi Dong He sedikit tidak berdaya. Jelas,
Dia juga merasa permintaannya agak aneh. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit Xiao Yuan, Anda harus mempraktikkan sejenis ramuan yang disebut Sheng Sheng Zeng Zeng untuk melengkapi fondasi bawaannya yang hilang, dan kemudian menggunakan kekuatan internal magis Anda untuk menyusup ke tubuhnya. Kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak ada masalah lagi. Pil kehidupan dan penciptaan. Shen Lian tampak penasaran. Nama ramuan ini terdengar luar biasa. Ya, ramuan ini memiliki banyak asal-usul. Ini adalah ramuan rahasia yang diturunkan dari nenek moyang Sekte Baikau kita, tapi salah satu bahan utama di dalamnya, tanaman anggur yang menghidupkan jiwa, kini telah punah. Tidak mungkin untuk berlatihlah, tapi menurut catatan, pohon anggur yang mengembalikan jiwa mengandung kekuatan hidup yang sangat besar. Karena kamu memiliki kekuatan batin yang ajaib, kamu pasti berpikir bahwa darah juga memiliki efek ini, jadi. Dong He terus menjelaskan. Mau ikut? Berarti kamu juga tidak yakin. Shen Lian memandang Dong He dengan mata aneh. Apakah orang ini sedang bereksperimen pada dirinya sendiri? Itu terlalu berlebihan. Bukankah ini sebuah percobaan? Jika kamu tidak bisa berlatih pil keberuntungan Sheng Sheng, akan sangat merepotkan untuk menyembuhkan penyakit Xiao Yuan. Setidaknya aku harus menemanimu siang dan malam selama 5 tahun. Jika tidak mau, kamu hanya bisa. Dong He melambaikan tangannya dan berkata bahwa, bahkan jika dia tidak memurnikan ramuannya, sebenarnya ada obat untuk penyakit Xiao Yuan, tapi itu hanya sedikit lebih merepotkan. Jika Shen Lian benar-benar tidak ingin berdarah, dia akan melakukannya harus menggunakan cara bodoh. 5 tahun. Lupakan saja, ayo kita berdarah. Mendengar bahwa infiltrasi akan memakan waktu 5 tahun siang dan malam, Shen Lian segera menjadi takut. Teman baik, ini tidak sesederhana bantuan sederhana. Shen Lian lebih suka mengeluarkan darah daripada memilih untuk menunda masalah ini selama 5 tahun menyelesaikannya. Demi Xiao Yuan yang cantik, dan untuk diriku sendiri, aku harus berdarah tanpa mempertaruhkan nyawaku. Berapa harganya? Setelah menemukan pisau dari meja, Shen Lian bertanya pada Dong He. Dia baru saja mengatakan bahwa itu hanya sedikit, tetapi siapa yang tahu berapa harganya? Nah, untuk keperluan ini, jumlah yang ada di dasar mangkuk sudah cukup. Tentu saja, Anda bisa menambahkan lebih banyak jika Anda mau. Dong He memandangi lengan Shen Lian, dengan keinginan nyata di matanya. Jelas, di matanya, darah Shen Lian tidak lain adalah harta surga dan bumi. Apakah lebih baik jika menambahkan lebih banyak obat ke dalamnya? Shen Lian memandang Dong He dan nadanya tiba-tiba berubah. Dia bercanda. Melihat sorot mata Dong He, dia merasa seperti biksu Tang sekarang dia sendirian. Itu akan buruk di sini. Itu tidak benar. Semakin banyak kamu memasukkannya, semakin banyak ramuan yang akan kamu dapatkan. Dong He berkata dengan penuh harap. Apa gunanya pil kehidupan dan penciptaan? Melihat keadaan Dong He saat ini, Shen Lian menjadi semakin gelisah, tapi kemudian dia memikirkannya. Sebagai kepala Sekte Baikau, Dong He memiliki hubungan yang baik dengan guru Yuan Hui dan gurunya, jadi dia tidak boleh melakukan apapun untuk itu. Saya merasa sedikit lebih tenang. Konon selama masih ada nafas kehidupan, orang bisa diselamatkan. Ini adalah obat ajaib yang memang layak diterima. Jika Anda menginginkannya, berikan lebih banyak darah. Tentu saja, Anda yang memutuskan sendiri. Dong He sepertinya menyadari kesalahannya, dan dengan cepat menenangkan ekspresinya, dan membiarkan Shen Lian membuat pilihannya sendiri. Kalau begitu bawakan lebih banyak. Kami sepakat untuk menggunakan satu untuk mengobati penyakit Xiao Yuan, dan yang tambahan harus diberikan kepadaku. Oke. Mendengar ramuan ini sangat kuat, Shen Lian juga mulai memikirkannya. Melihat Dong He setuju, dia memotong lengannya dengan pisau dan mengendalikan kekuatan internal magisnya untuk tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki lukanya berhasil membiarkan darahnya tetap turun. Ngomong-ngomong, darah Shen Lian sekarang berbeda dengan darah orang biasa, meski masih terlihat merah, namun memantulkan seberkas cahaya kemasan setelah dimasukkan ke dalam mangkuk memang mengandung vitalitas yang sangat besar. Cukup. Melihat lebih dari setengah mangkuk darah keluar, Dong He menghentikan Shen Lian dan bercanda, sebagai obat ajaib kelas 1 di Sekte Baikau, meskipun bahan yang paling berharga adalah tanaman anggur yang menghidupkan jiwa, bahan-bahannya juga mereka tidak produk populer. Shen Lian mengeluarkan begitu banyak darah, berapa banyak bahan yang harus dimasukkan Dong He? Paman Dong, menurutmu berapa banyak ramuan yang bisa kamu buat dari ini? Saya belum pernah berlatih sebelumnya, jadi saya tidak yakin, tapi berdasarkan jumlah ini, saya seharusnya bisa menghasilkan 4 atau 5.
Dong He merasa sangat rumit saat mengatakan ini. Dia senang tapi juga merasa sedikit sakit hati. Bersambung,